I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Di sini kelompok kami akan melakukan perjalanan menuju PAUD Al-Aqsa. Kita menempuh perjalanan dari kampus EIN Kendari ke PAUD tersebut kurang lebih 10 menit. Sesampainya di PAUD tersebut, kami menanyakan tentang penilaian apa yang digunakan di PAUD tersebut. Dari hasil yang kami peroleh bahwa di PAUD Al-Aqsa menggunakan teknik penilaian checklist. Dan ini adalah beberapa hasil karya dari anak di PAUD Al-Aqsa, di mana hasil karya tersebut akan dimasukkan dalam penilaian checklist. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pengertian asesmen atau penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Bagaimana melakukan proses penilaian? Dalam melakukan proses penilaian ada 8 prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan penilaian. Yang pertama itu ada mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga itu objektif. Penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian, sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Penilaian rekomendasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang ke-8, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak yang lain yang relevan. Teknik yang dilakukan dalam pencatatan penilaian. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Yang pertama, checklist. Menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian ada 4 skala, yaitu BB, artinya belum berkembang. Anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua ada MB, artinya mulai berkembang. Anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Selanjutnya ada BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Yang keempat ada BSB, artinya berkembang sangat baik. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Yang terakhir ada hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak. Misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan atau coretan-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaporan perkembangan anak kepada orang tua. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat akan menulis laporan perkembangan anak. Yang pertama, etika pelaporan. Pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Yang kedua, jenis pelaporan. Pelaporan hasil perkembangan anak dapat dibedakan menjadi laporan insidental dan laporan berkala. Yang ketiga, waktu pelaporan. Pemberian laporan dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti laporan triwulan atau 6 bulan 1 semester.
Yang keempat, bentuk pelaporan semester. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak dari proses belajar satu semester. Penilaian otentik di PAUD. Penilaian otentik adalah jenis penilaian berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama berkegiatan maupun hasil dari kegiatan tersebut. Penilaian otentik dilakukan pada saat anak terlibat dalam kegiatan bermain. Harus dilakukan secara alami dalam kondisi yang direncanakan oleh guru. Proses penilaian di PAUD itu dilakukan secara sistematis. Nah, proses penilaian ini terdiri dari 4 proses penilaian. Yang pertama itu ada proses penilaian harian, ada proses penilaian bulanan, ada proses penilaian semester, dan yang terakhir itu merupakan pelaporan. Nah, yang dimaksud dengan proses penilaian harian yaitu suatu proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum di dalam RPPH, catatan anekdot dan hasil karya anak. Kemudian yang kedua ada penilaian bulanan. Nah, penilaian bulanan diisi dari hasil pengolahan rekapitulasi data, penilaian harian, checklist, anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Kemudian yang ketiga ada penilaian semester. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang telah dicapai anak selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang disampaikan kepada orang tua anak. Kemudian yang terakhir ada laporan atau yang disebut dengan laporan semester. Laporan semester itu berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester.